Mengejutkan, pandangan hukum advokat kondang Hotman Paris Hutapea yang dengan telak menyebutkan bahwa Wardatina Mawa bisa penjarakan suaminya Insanul Fahmi usai menikah siri dengan Inara Rusli. Analisa hukum yang dalam dari Hotman Paris tersebut bergulir di tengah aksi saling lapor Wardatina Mawa versus Inara Rusli. Seperti halnya Wardatina Mawa yang melaporkan Insanul Fahmi dan Inara Rusli di Polda Metro Jaya dengan tuduhan perzinahan dan perselingkuhan. Maka Inara Rusli pun melaporkan Insanul Fahmi di Polda Metro Jaya dengan tuduhan penipuan. Lantas, laporan polisi siapa yang menurut Hotman Paris bisa berpeluang menyeret Insanul Fahmi ke penjara? Sepeti apa pula analisa hukum sejumlah praktisi hukum atas laporan polisi Wardatina Mawa terhadap Inara dan Insanul? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Prahara panas hadirnya orang ketiga dalam rumah tangga Wardatina Mawa dan Insanul Fahmi yang menyeret nama Inara Rusli kian geger di ranah publik. Hal itu mendorong pengacara kondang Hotman Paris Hutapea untuk ikut menyampaikan pandangan dan analisa hukumnya. Kali ini, Hotman Paris menganalisa terkait langkah hukum Inara Rusli yang telah melaporkan Insanul Fahmi di Polda Metro Jaya dengan tuduhan penipuan. Menurut Hotman Paris, dalam hukum pidana, hubungan intim yang didasari karena cinta dan berujung pada pernikahan siri tidak dikategorikan sebagai penipuan. Karena secara hukum pidana, menurut Hotman Paris, jika Inara Rusli merasa ditipu oleh Insanul Fahmi dengan pengakuannya berstatus lajang, maka Inara bisa melaporkannya ke polisi atas tuduhan pemalsuan surat, bukan penipuan. Seperti inilah analisis hukum Hotman Paris. Dalam hukum kita, sampai hari ini, kalau menyangkut hubungan cinta, itu tidak termasuk unsur penipuan. Pernah ada putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, di mana seseorang merayu cewek untuk menjanjikan sesuatu, menjanjikan untuk dikawini segala macam, sehingga cewek itu melakukan hubungan badan. Waktu itu Pengadilan Negeri Jakarta Utara memvonis itu penipuan, tapi dikasasi dibatalkan. Karena apa? Sampai hari ini, tanda kutip, itunya perempuan, apa itu? Kelamin. Ya, maaf ya, secara hukum kelamin dari perempuan itu bukan termasuk barang, sehingga tidak tergolong penipuan. Yang jelas, saya mengatakan bahwa itu tidak boleh dikatakan tidak pidana penipuan. Inara kalau laporan ke Polda bisa dibatalkan ya? Saya udah bilang bahwa menikmati kecantikan perempuan karena janji iming-iming bukan penipuan. Jadi kecuali yang mungkin bisa dilakukan adalah kalau diterbitkan surat misalnya ngaku bujangan, itu pemalsuan. Ya, atau memakai undang-undang perkawinan, yaitu tanpa izin dari istri pertama. Tapi dia kan tidak nikah secara hukum dengan Inara, hanya nikah siri. Intinya sampai hari ini hubungan cinta di mana seseorang mau menyerahkan bagian intimnya untuk dinikmati oleh cowok bukan penipuan. Karena penipuan sampai hari ini hanya terhadap barang. Mungkin dalam KUH pidana yang baru nanti ada perubahan, tapi sekarang enggak. Tak hanya itu, Hotman Paris juga menegaskan bahwa Wardatina Mawa selaku istri sah bisa melaporkan Insanul Fahmi ke polisi secara pidana dengan pasal dugaan perzinahan. Langkah itu pun menurut Hotman Paris dinilai kuat hanya bila benar,
bahwa isi video rekaman CCTV di rumah yang ditempati Inara dan anak-anaknya tersebut adalah memang sosok Inara dan Insanul. Namun, jika isi video tersebut bukan keduanya, maka laporan polisi Wardatina akan sia-sia. Di sisi lain, jika Insanul Fahmi menikahi Inara Rusli secara sah dan tanpa seizin istri sah, maka Wardatina Mawa pun bisa menggunakan pasal pidana untuk menjerat suaminya. Hanya menurut Hotman Paris, dalam kasus ini masalahnya adalah Insanul Fahmi menikahi Inara Rusli secara siri di mana tidak punya kekuatan hukum karena pernikahan siri dalam Islam tidak tercatat dalam lembar negara yaitu di KUA meskipun Insanul mengantongi bukti dari pernikahan itu. Malah yang bahaya adalah si istri yang sah bisa melaporkan dugaan perzinahan. Itu bahaya loh, ya kan? Si istri yang sah yang sebenarnya lebih sebagai korban di sini bisa melaporkan dugaan perzinahan kalau benar terbukti apa yang ada dalam video dari CCTV tersebut. Dia juga tidak dinikahi secara sah. Nah, kalau dia dinikahi secara sah tanpa izin dari istri pertama itu pidana. Tapi kan dia tidak dinikahi secara sah. Ya kan? Hanya dikasih siri aja. Yang bahaya malah istri sah bisa melaporkan perzinahan, dugaan perzinahan. Langkah tegas Wardatina Mawa yang telah melayangkan laporan polisi tidak hanya atas Inara Rusli, tapi juga suaminya Insanul Fahmi. Rupanya memiliki implikasi yang jauh lebih dalam. Hal itu sebagaimana terlihat dari pernyataan Wardatina Mawa sebelumnya dalam podcast. Wardatina mengaku bahwa dirinya 100% sudah tidak mau lagi kembali ke dalam pelukan suaminya Insanul Fahmi, alias ia ingin bercerai dengan Insanul. Hal itu diputuskan Wardatina setelah sebelumnya ia mendengar pengakuan Insanul bahwa dirinya sudah menikah secara siri dengan Inara Rusli lengkap dengan bukti-bukti seperti mas kawin dan saksi serta tanda tangan. Wardatina mengungkapkan bahwa dirinya tidak akan mau lagi menjadi istri Insanul. Bahkan Wardatina sudah merasa yakin 100% akan bercerai dengan Insanul meskipun dengan berat hati. Wardatina mengaku keputusannya itu diambil setelah dirinya berdoa. Saya tidak bakalan mau untuk kembali sebenarnya ke suami saya. Karena memang sangat-sangat kecewa sebenarnya. Aku berat hati juga. Kamu sudah yakin 100% mau berpisah. Sudah yakin. Sudah berdoa sama Allah. Sudah lebih ikhlas. Sebelumnya, Wardatina Mawa telah mengungkapkan sikap tegasnya terhadap sang suaminya bahwa ia menolak dipoligami oleh Insanul. Sikap tegas itu disampaikan Wardatina melalui memposting video di akun sosial media pribadinya di mana ia tengah menangis pilu. Tangisnya seakan mengungkapkan suasana hatinya seakan remuk redam. Tangis Wardatina tersebut merupakan respon atas pengakuan tak terduga dari sang suami Insanul Fahmi bahwa dirinya sudah menikah siri dengan Inara Rusli di bulan Agustus 2025 lalu. Tak hanya itu, dalam postingannya tersebut, Wardatina juga menunjukkan luka akibat dari prahara rumah tangganya dengan Insanul Fahmi. Seperti inilah luka Wardatina dalam postingannya di sosial media. Aku izin keputusan aku untuk tidak menerima poligami ya. Maaf kalau masih belum sempurna dalam menyampaikan kata demi kata tentang kisah Rasulullah. Mohon koreksi bila salah. Ini diskusi aku sama suami sebelum dia berangkat ke Jakarta. Aku memutuskan untuk tidak menerimanya. Akan tetapi si suami ini benar-benar nangisnya nggak keluar semua karena takut dia tiba-tiba masuk ke dalam mobil. Posisi mobil aku kunci. Jadi pas dia buka, aku sudah bisa kontrol untuk tidak sedih lagi. Tetapi nggak sekuat itu kok. Aku cuman manusia biasa yang punya perasaan juga. Hehehe. Dalam seminggu beliau di Medan Allahu Akbar hari-hari bahasnya itu mulu, bujukin aku. Bayangin hal yang indah-indah nantinya kalau aku izinin niat beliau.
Ketika Hotman Paris mengatakan bahwa Wardatina Mawa bisa pidanakan suaminya Insanul Fahmi pasca mengaku telah menikah siri dengan Inara Rusli. Lantas, seperti apa pula tangis pilu Eva Manurung yang merasa khawatir dengan kondisi cucu-cucunya di tengah prahara antara Inara Rusli dengan Wardatina Mawa dan Insanul Fahmi? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Bara prahara hadirnya orang ketiga dalam rumah tangga Wardatina Mawa versus Insanul Fahmi yang diduga adalah Inara Rusli membuat Eva Manurung, mantan ibu mertua Inara Rusli, kembali menangis pilu dan dirasuki kesedihan. Namun, yang dikhawatirkan Eva Manurung bukan mantan menantunya Inara Rusli, melainkan kondisi cucunya. Begitu dalam rasa khawatir, Eva Manurung terkait kondisi cucu-cucunya usai Inara Rusli muncul dan minta maaf kepada publik dan Wardatina Mawa baru-baru ini, Eva Manurung kembali menangis pilu karena merasa khawatir lingkungan di mana cucu-cucunya belajar atau bermain, mereka akan mendengar cerita-cerita yang tak sedap dari teman-temannya ataupun orang sekitar terkait orang tua mereka. Namun, Eva Manurung merasa sedikit lega karena cucu-cucunya kini sudah berada di bawah asuhan Virgoun sejak prahara ini mencuat hingga Inara melewati praharanya dengan Wardatina Mawa dan Insanul Fahmi yang diwarnai dengan aksi saling lapor polisi. Aku nggak nonton ya, dan nggak mau nonton karena aku fisikku lagi lemah. Aku kalau ngeliat Nafas. aku kalau ngeliat kondisi cucuku yang aku lihat, mereka pergi, tapi kita jangan aku takutin di sekolahan, ya kan? Anak-anak lagi mungkin orang tuanya lagi bercerita, si ini loh, itu loh, mamanya si Anu ini. Gimana lagi perasaan cucuku? Hah? Bullying ya? Itu cucuku tuh nggak pernah kelayap-kelayapan, nggak pernah berteman sama orang yang aneh, tiba-tiba lagi gitu. Mami sudah ketemu dengan anak-anak pelaku salah gitu. Saya belum siap. Udah pasti kalau saya ngeliat saya pasti nangis keterangan. Cucu-cucu berarti sekarang di bawah pengawasan Kak Virgo sepenuhnya untuk saat ini. Ya ada Vivi di sana yang jagain, ada pembantu gua. Mesti lepasin sama Tuhan, entah apa yang mau terjadi ya sudahlah. Aku mau 3 hari ini cukup stres gitu. Mau ketemu takut, nanya-nanya, ya kan? Pasti saya nangis, nggak mungkin saya nggak nangis, saya umpetin air mata saya nggak mungkin. Apalagi yang kecil itu, yang tengah-tengah, pasti penuh dengan pertanyaan. Opung pukul siapa? Opung nangis ya? Opung ini pasti begitu. Gak mungkin yang lebih dewasa ini kan sekarang. Itu loh saya nggak siap. Saya siap. Heboh kini soal rekaman CCTV di lantai 3 rumah Inara yang kini berada di tangan Wardatina Mawa dan dijadikan bukti atas laporan polisinya di Polda Metro Jaya. Kabarnya memperlihatkan bukti hubungan suami istri Inara dan Insanul Fahmi. Karena itu, terkait adanya orang dekat Inara Rusli yang diduga memberikan bukti rekaman CCTV tersebut kepada pihak Wardatina Mawa,
Ibunda Virgun Yitu Eva Manurung Justeru mempersilahkan Inara Rusli membuat laporan polisi atas seseorang dengan dugaan illegal access. Tak hanya itu, Eva Manurung juga mempertanyakan alasan Inara Rusli dan Insanul Fahmi diduga melakukan hubungan suami istri di rumah Inara, di mana menurut pengakuan Eva Manurung, pintu kamarnya tidak dikunci dan hanya dibatasi oleh tirai gorden. Menurut logika Eva Manurung, selama 2 jam Inara dan Insanul berada di lantai 3 rumah tersebut ketika ada anak-anak sedang ada di rumah itu. Otomatis anak-anak akan naik ke lantai 3 tersebut untuk mencari ibu mereka. Hal itu menurut Eva Manurung seakan tak diantisipasi oleh Inara akan terjadi. Diduga lantaran sudah terlena oleh bujuk rayu dan kuatnya pesona Insanul Fahmi. Laporin aja nggak apa-apa. Kalau memang anak saya juga yang nyetorin itu, ya itu yang penyidik lebih tahu. Kalau memang kan gitu, jadi laporin aja. Kenapa kamu main ngomong orang? Udah tahu itu di atas kan nggak ada kuncinya itu, cuma horden doang. Hah? Orang bolak-balik time 2 jam itu ini loh. Lama loh, nggak mungkin itu anak-anak ngajar ibunya ke atas kan gitu. Ya saya sih bukan mau nuduh, cuma nggak mau ini logikanya kan gitu. Miris yang melakukannya di rumah ya. Ya itu dia, illegal access dari mana? Emang dikewer-kewer keluar, dikasih-kasih keluar. Yang istilahnya minta CCTV ini kalau ini asal praduga nggak bersalah. Kalau yang minta CCTV juga istrinya kan berkompeten. Emang dikasih ke orang-orang itu pun hati istrinya kalaupun dia ini ada bukti nggak, ada ini nggak, ada anu nggak gitu. Yang mau dilaporin apaan? Iya, ini Terus sih melaporkan di itu rumah sih. Harusnya anak saya kalaupun Umpamanya di rumah. anak saya yang melaporkan dia kan itu rumah anak-anak. Sebenarnya situ apa ya? Kita jadi perempuan itu dia harus lebih teliti, ya kan? Namanya juga orang hidup. Ada banyak laki-laki, ya kan? Sana sini, ngaku begini, ngaku begitu. Ya harus kita perempuannya yang lebih ini apa namanya sensitif gitu. Kalau saya sih ya nanti kita lihat aja dari penyidik udah gitu aja. Ketika Eva Manurung menangis pilu lantaran mengkhawatirkan kondisi cucunya di tengah prahara orang ketiga yang melibatkan Inara Rusli. Lantas, seperti apa analisis hukum dari praktisi hukum Krishna Murti atas laporan polisi yang dilayangkan Wardatina Mawa atas Inara Rusli dengan tuduhan perselingkuhan dan perzinahan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Langkah Wardatina Mawa yang telah melayangkan laporan polisi atas Inara Rusli di Polda Metro Jaya disusul pengakuan Insanul Fahmi bahwa dirinya dan Inara sudah menikah siri mendapat analisa hukum dari praktisi hukum Krishna Murti. Menurut Krishna Murti, nikah siri tidak bisa dijadikan alasan untuk mengelabui hukum. Jika Wardatina Mawa telah melaporkan Inara Rusli dengan pasal perzinahan dan perselingkuhan, dan jika Wardatina mengantongi bukti, maka pihak terlapor bisa dijerat dengan hukuman sesuai undang-undang yang berlaku. Pasalnya, dalam hal ini ada pihak yang merasa dirugikan, yaitu istri sah Wardatina Mawa. Pernikahan siri itu tidak menjadi masalah jika tidak ada pihak yang merasa dirugikan, sebab secara agama Islam, pernikahan siri diperbolehkan. Seperti inilah analisis hukum Krishna Murti dan rekannya. Ya artinya begini, bahwa siapapun boleh melapor. Yang ini kan yang melapor adalah istrinya daripada siapa namanya?
Ihsanul itu ya kan, Ihsanul itu melapor ya kan istrinya dengan pasal perzinahan. Artinya bahwa siapapun melapor bisa saja kena. Jadi ya kan ketika itu masuk dalam laporan dan itu adalah laporan perzinahan, ya kan saya rasa bisa dilaporkan walaupun dia menikah siri, karena nikah siri itu tidak dikenal, ya kan nikah siri tidak dikenal. Kenapa sekarang melakukan nikah siri? Pasti ada sebab-sebabnya. Kalau misalkan semuanya dalam keadaan normal, pasti juga nggak akan mau melakukan nikah siri. Kan jelas bahwa nikah siri itu kan tidak tercatat di dalam lembaran negara. Ya kan? Artinya bahwa Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74 kan yang tercatat di negara itu yang diakui. Jadi nikah siri kan nggak bisa kan beralasan kan untuk mengelabui hukum bahwa dia telah melakukan nikah siri. Tapi nikah siri itu diperbolehkan dalam ajaran Islam, karena ajaran Islam itu kan artinya bahwa kita mengenal dengan poligami, kita boleh berpoligami. Untuk menghindari zina, maka dari itu kan boleh dilakukan nikah siri. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.